Shalom untuk kita semuanya. Saya akan berbicara tentang kritik terhadap paham fideisme dan paham sekularisme tentang penggunaan iman dan pikiran. Memang umumnya cara berpikir manusia itu bercorak dualisme. Mereka seringkali manusia mempertentangkan hal spiritual dengan hal material, mempertentangkan antara agama dan ilmu pengetahuan, bahkan juga mempertentangkan antara pikiran dengan iman. Saya akan berbicara secara lebih khusus tentang pertentangan antara iman dan pikiran, karena ternyata ada dua kelompok yang memiliki paham yang bertentangan tentang iman dan pikiran. Kelompok yang pertama yang saya akan bicarakan adalah kelompok yang mengagungkan pikiran, tetapi mereka mengabaikan iman. Biasanya pemahaman ini dianut oleh kelompok pengagung paham sekularis. Ya. Mereka menolak dan mengabaikan pengalaman rohani, seperti halnya mujizat, ibadah. Mereka menjadikan rasional sebagai alat ukur yang mutlak dalam menerima dan menolak segala sesuatu terkait keyakinan iman. Pada abad ke-18, ketika pikiran diagung-agungkan, ya, abad sebelumnya adalah abad pencerahan atau zaman pencerahan Renaissance. Pada abad ke-18 atau satu abad setelah masa itu, ketika industri mengalami perkembangan yang luar biasa di Eropa, ide mengenai pertobatan, ide mengenai kelahiran baru, ketaatan kepada Tuhan itu dianggap sebagai hal yang kuno. Bahkan dianggap itu bukan ciri orang-orang Eropa yang berpikir maju pada masa itu. Inilah cara berpikir kelompok-kelompok yang mengagungkan pikiran dan mengabaikan iman. Sehingga masalah yang terjadi pada masa itu adalah orang-orang tidak lagi pergi ke gereja. Dampak yang diakibatkan kemerosotan moral terjadi. Kejahatan di kota meningkat, alkoholisme meluas, moralitas semakin merosot. Ini kenyataan yang terjadi ketika kelompok dengan paham mengagungkan pikiran dan mengabaikan iman meluas di daerah Eropa. Lalu ada kelompok yang bertentangan dengan kelompok ini, yaitu kelompok fideisme. Kelompok ini sebaliknya dari sekularisme. Kelompok fideisme mengagungkan iman dan mengabaikan pikiran. Mereka meyakini bahwa rasio itu murni bertentangan dengan iman. Antara pikiran dan iman diyakini tidak mungkin dapat bekerja sama, tidak mungkin dapat berdamai. Mereka yakin bahwa manusia yang tidak bersedia meninggalkan atau mengabaikan pikirannya, dia tidak akan dapat sungguh-sungguh beriman. Cara orang dapat memiliki iman yang sungguh-sungguh hanya dengan menanggalkan pikirannya. Ini paham yang dianut kelompok fideisme. Mereka yakin betul bahwa iman tidak bergantung pada pembuktian atau menjadikan keyakinan iman sebagai suatu hal yang reasonable, masuk akal. Bahkan ada seorang tokoh dari kelompok fideisme pada tahun 1856 bernama Peter Cartwright
Dia bertanya, apa yang dihasilkan seorang hamba Tuhan dengan latar belakang pendidikan teologi? Setelah mempelajari ilmu teologi dalam waktu yang cukup panjang, apa yang dia hasilkan? Sebenarnya ini adalah ungkapan dari anti-intelektual seorang Peter. Dia adalah penganut paham fundamentalis yang sama dengan fideisme. Lalu kita akan memikirkan, apa benar kelompok fideisme ini keyakinannya adalah sesuatu yang benar, bahwa pikiran adalah lawan dari iman? Apakah intelektual itu harus kita jauhkan agar sungguh-sungguh kita dapat beriman? Dan pertanyaannya, mengapa Tuhan memberikan kita pikiran? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan perbedaan kita dengan ciptaan lainnya adalah Tuhan memberikan kita pikiran dan menyebut kita adalah ciptaan yang mulia. Mengapa pula Tuhan memberikan kita pikiran kalau kita harus menanggalkan pikiran untuk mencapai tingkat maksimal yang Allah ingin atau Allah harapkan atas kita? Nah, apa sebenarnya peran pikiran? Coba kita lihat, kita sadari bahwa kemampuan manusia bernalar itu adalah ciptaan Tuhan yang diberikan Tuhan untuk kita gunakan, kita manfaatkan dalam mengenal Tuhan. Di dalam ilmu pendidikan, ada tokoh pendidikan bernama Anna Sudijono. Dia mengatakan begini, pikiran memungkinkan seseorang memiliki pemahaman yang lebih baik, sehingga melalui pemahaman yang baik seseorang dapat menginterpretasikan dan mendemonstrasikan apa yang dipahami. Jadi orang kalau dia memahami dengan tingkat tertentu, maka dia dapat mendemonstrasikan, mengimplementasikan dengan tingkat tertentu yang sama pula. Itu artinya semakin tidak baik pemahaman seseorang atau kualitas pikiran seseorang tentang sesuatu, maka semakin tidak baik pula implementasinya tentang sesuatu itu. Dalam Injil Yohanes, Yohanes mengawali suratnya, kitabnya dengan mengutip apa yang ada dalam kitab Kejadian. Dia berkata, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah logos. Firman itu adalah logos. Firman itu adalah akal budi, pikiran, suatu akal budi yang kreatif dan dapat mengkomunikasikan diri Allah. Jadi firman itu adalah akal budi, pikiran, dikomunikasikan melalui pikiran. Kita dapat memahami firman melalui pikiran, rasio. Jadi pikiran sangat berperan penting dalam pertumbuhan iman Kristen. Paulus juga satu kali berbicara di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 23. Paulus berkata, supaya orang-orang di Efesus meninggalkan kejahatannya, supaya mereka terus-menerus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya mereka terus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Pneumatito nous humon. Dalam versi King James Version diterjemahkan the spirit of your mind. Jadi bukan spirit and your mind, tapi the spirit of your mind. Kata pneumati di sini menjadi objek yang terus mengalami perubahan. Apa itu pneumati? Adalah spirit.
Sedangkan kata nous atau pikiran merupakan keterangan pemilik dari kata spirit tadi. Spirit apa yang terus-menerus perlu mengalami perubahan? Spiritnya pikiran, kira-kira begitu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pikiran manusia memiliki unsur kualitas rohani yang saya bisa sebutkan atau istilahkan spiritualitas. Pikiran kita memiliki kualitas rohani ternyata, atau spiritualitas yang akan secara terus-menerus mengalami pembaharuan. Bila pikiran kita itu terus-menerus dibaharui, maka dia tentu akan sanggup memahami logos dengan lebih baik. Dan perlu diperhatikan bahwa Tuhan tidak menyulap pikiran berkualitas rohani itu dalam sekejap. Pembaharuan kualitas pikiran rohani sama artinya dengan pembaharuan pengertian, understanding. Itu terjadi secara berkesinambungan terus-menerus. Roma 12 ayat 2 berkata, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu." Karena kata budi di situ dari kata nous yang dalam bahasa Yunani itu diartikan pikiran, ya dalam bahasa Indonesianya, atau kesadaran, consciousness. Jadi kalau kita ingin memiliki iman kerohanian yang bertumbuh, tentu kita harus memiliki pikiran yang dibaharui terus. Pikiran yang dibaharui. Pikiran ini pikiran yang dibaharui ini yang memampukan kita memiliki kesadaran terhadap firman Tuhan. Dan itu akan membangun pemahaman rohani kita lebih baik. Lalu apa sebenarnya peran iman? Iman sangatlah penting. Karena kalau akal budi kita tanpa iman, maka kita berpotensi menjadi penganut paham nihilisme yang meyakini bahwa segala sesuatu sia-sia tanpa iman. Pikiran kita akan berpikir segala sesuatu sia-sia. Tapi dengan iman kita yakin apapun yang kita kerjakan, ada Tuhan yang menghitung, ada Tuhan yang menilai, sehingga tidak menjadi sia-sia. Tanpa iman, pikiran kita akan cenderung bersikap relativisme, meyakini bahwa kebenaran itu semuanya bersifat relatif. Padahal kita yakin betul, kalau kita beriman, kita mengerti betul bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang bersifat absolut. Absolut. Ya, tetap satu, tidak berubah. Tapi kalau kita memiliki pikiran tanpa iman, yang seperti saya katakan tadi, maka kita akan meyakini bahwa segala sesuatu bisa menjadi sebuah kebenaran. Apa itu iman? Iman dalam bahasa Ibrani dari kata aman, artinya bersandar pada sesuatu dengan penuh keyakinan. Sedangkan dalam Yunani dari kata pistis, artinya percaya. Lebih lengkapnya lagi, percaya berdasarkan evaluasi intelektual. Jadi iman bukan sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya. Salah kalau kita memisahkan antara iman dan pikiran. Karena iman itu sendiri dalam bahasa Yunani, pistis, percaya yang berdasarkan evaluasi intelektual. Justru iman itu dibangun berdasarkan pertimbangan akal. Tentu akal yang diterangi Allah, sehingga mampu memahami hal yang suprarasional, di atas rasio manusia. Karena pikiran manusia diterangi Allah, maka dia dapat memahami segala hal yang suprarasional yang berasal dari Allah.
Gembala saya, Pendeta Insinyur Timotius Subekti, sering menyebut hal ini dengan istilah pikiran manusia yang dicerahi oleh Roh Kudus. Tanpa memiliki iman, pikiran akan menjadi kehilangan arah, bahkan bisa bertentangan dengan Allah. Tanpa iman, tidak ada kualitas rohani dalam pikiran. Yang tadi kita bicara dalam Efesus 4. Spiritual of mind, spiritualitas dalam pikiran. Inilah yang memampukan seseorang mengenali kehendak Allah. Dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Nah, tanpa spiritualitas atau pikiran yang berkualitas rohani ini, kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bahkan Pendeta Erastus Sabudono juga pernah mengatakan bahwa pikiran tidak hanya dapat menjadi sarana kita mengenal Allah. Pikiran juga dapat menjadi tempat di mana kita dikuasai iblis. Atau menjadi sarana, pikiran kita menjadi sarana tempat di mana iblis menguasai hidup kita. Kita lihat contohnya dalam Matius 16 ayat 1-4. Waktu itu ada orang Farisi dan Saduki, mereka mencoba Yesus agar Yesus memperlihatkan tanda dari surga kepada mereka. Namun Yesus menjawab, rupa langit kamu bisa membedakannya, tanda zaman kamu tahu membedakannya. Yesus berkata kepada mereka, kamu menggunakan indera dan pikiranmu dengan baik. Kamu menggunakan pikiranmu dengan maksimal untuk mengetahui rupa langit. Karena kamu ingin selamat ketika berlayar. Jadi kamu harus tahu rupa langit, kapan hujan, kapan badai. Mereka menggunakan pikiran dengan sangat maksimal untuk menentukan kapan matahari akan segera terbenam, kapan akan terbit. Mereka tahu rupa-rupa langit. Tapi mereka gagal menggunakan pikirannya memahami siapa Yesus. Mereka bersikap skeptis terhadap Yesus, dan ayat 4 menjelaskan alasan mengapa mereka bersikap skeptis. Yesus berkata karena pikiran mereka jahat. John Piper menjelaskan bahwa pikiran orang Farisi yang jahat kepada Yesus, yang kemudian merusak kemampuan maksimal rasionya untuk membuat analisis yang akurat mengenai siapa Tuhan Yesus. Ketika pikiran tidak disertai iman, ketika pikiran tidak disertai kualitas pikiran yang spiritual atau pikiran yang rohani, ketika pikiran itu jahat, maka dia tidak mampu memahami apa yang mulia. Ini yang dialami oleh orang Farisi dan Saduki. Eka Dharma Putra dalam tulisannya mengatakan bahwa idealnya orang yang paling yakin terhadap kebenaran berita Injil, idealnya seharusnya orang-orang yang yakin pada kebenaran berita Injil, mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa Injil itu bersifat objektif. Kalau kita yakin bahwa Injil itu adalah kebenaran, maka kita pun seharusnya percaya bahwa Injil itu adalah kebenaran yang objektif. Artinya masuk akal, dapat dipertimbangkan oleh akal siapapun juga yang mendengarnya. Oleh sebab itu orang yang sangat meyakini kebenaran berita Injil adalah mereka yang secara rasional memahami dan meyakini berita Injil sebagai berita kebenaran yang objektif. Jadi iman, pikiran memiliki peran yang saling terkait. Agustinus mengatakan bahwa ketika ada keraguan-raguan, di mana ada keraguan, sebenarnya di situ memastikan ada sesuatu yang bersifat tetap, pasti. Namun tidak bisa dipungkiri keraguan pasti ada. Sebagai bukti bahwa seseorang belum memiliki pengetahuan yang benar, sehingga muncullah keraguan.
Agustinus juga berkata bahwa Allah menjadi terang bagi akal budi, bagi batin, bagi jiwa manusia. Manusia tidak akan mencapai suatu pengetahuan yang benar mengenai Allah yang maha itu tanpa terang dari Allah. Sekalipun hari ini kita masih ada keraguan, bukan berarti Allah layak diragukan. Allah bersifat pasti. Bagaimana kita tidak lagi memiliki keraguan ketika kita menggunakan pikiran kita beserta dengan iman bahwa Allah mampu menerangi akal kita untuk memahami Dia. Jadi ada pikiran, ada iman yang bekerja bersama. Karena kita meyakini bahwa ini iman kita, bahwa Allah memberi iluminasi, membuat kita mampu memahaminya dengan benar. Anselmus, seorang bapak gereja, dalam tulisannya Credo ut Intelligam mengatakan bahwa manusia harus terlebih dahulu percaya bahwa pikiran sanggup menemukan pengetahuan yang benar tentang Allah melalui iluminasi. Ini penting agar pikiran manusia memiliki kemampuan untuk menyelami atau menyelidiki kebenaran imannya. Jadi iman orang percaya dalam meyakini bahwa Allah memungkinkan manusia memahami Allah yang suprarasional melalui iluminasi atau pikiran yang diterangi Allah. Inilah iman. Iman inilah yang menjadi pendorong pikiran manusia untuk menyelami dan melihat segala sesuatu secara lebih mendalam, dan harus dimengerti bahwa iman dan pikiran semuanya berasal dari Allah. Saya tutup dengan pandangan Donald Guthrie. Donald Guthrie berkata bahwa apa yang kita imani itulah yang kita pahami. Oleh sebab itu iman bukan hanya soal perasaan atau kata hati belaka. Sebab kalau kita meyakini iman hanya soal ekspresi perasaan atau kata hati belaka, ini mengkerdilkan atau mengecilkan apa itu iman, esensi iman. Dan itu berarti bahwa iman tidak dapat dikomunikasikan. Iman menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Iman hanya ekspresi perasaan. Tetapi tidak. Iman itu adalah evaluasi pertimbangan akal. Seperti makna pada kata dasar dalam bahasa Yunani, pistis. Jadi bagaimana kita bisa memiliki iman yang baik? Tentu dengan memiliki pemahaman yang baik. Itu sebabnya Guthrie katakan apa yang diimani adalah apa yang dipahami. Untuk menjadi orang Kristen yang beriman dengan baik, kita harus percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita akal, dan kita harus menggunakan akal kita untuk belajar firman. Dan kita harus punya iman bahwa Allah akan mengiluminasikan firman-Nya untuk kita mengerti. Inilah iman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.